Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Ayyuhal kiram, sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Riza Muhammad. Orangnya ganteng, Masya Allah, menantu yang sangat luar biasa. Kita muliakan ustazah kita yang sangat luar biasa, Ustazah Rimah. Masya Allah, mudah-mudahan kedua guru kita sehat afiat, amin. Senantiasa menjadi sulu-sulu kebaikan untuk kita semua, amin. Bapak Ibu yang hadir, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Yang udah menjadi mertua, semoga menjadi mertua yang baik, amin. Yang udah menjadi menantu, semoga menjadi menantu yang baik, amin. Bu, mau punya menantu yang baik? Bapak-bapak mau punya menantu yang baik? Ya, adik-adik mau punya mertua yang baik? Ya, nih, yang belum menikah mau punya mertua yang baik? Semua mau, tidak ada yang tidak mau memiliki menantu, mertua, orang tua yang baik. Kenapa? Setiap jiwa manusia menginginkan kebaikan. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang senantiasa menuju kepada kebaikan, maka inti untuk mendapatkan itu kita harus menjadi orang baik dulu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali hanya kebaikan. Jadi kalau mau punya menantu yang baik, menjadilah mertua yang baik. Mertuanya banyak ngomel, pasti nanti datang menantunya yang selalu belum tentu ngomel, tapi bikin marah-marah terus, akhirnya kena stroke ya mertuanya. Masya Allah ya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, bagaimana ketika kita hidup bersama dengan mertua dan hidup bersama dengan menantu? Tentu etika-etikanya banyak telah sudah dijelaskan tadi oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad, begitu juga telah dijelaskan oleh ustazah kita yang sangat luar biasa ya. Namun Bapak Ibu dimuliakan Allah, tadi sudah dijelaskan bahwa inti untuk mencapai tata krama atau penghormatan yang baik antara mertua dengan menantu, yang pertama harus terbangun saling mencintai. Oke? Kita harus membangun saling mencintai. Mertua mencintai menantunya seperti dia mencintai anaknya sendiri, begitu juga menantu mencintai mertuanya seperti mencintai orang tuanya sendiri. Jadi di sini cintanya bukan universal. Halo. Cintanya tidak universal, tidak secara umum. Seorang mertua mencintai menantu, seorang menantu mencintai mertua, itu cintanya kata ulama harus tawazun bil walidaini wal hammatain. Dia harus mencintai orang tuanya seperti mencintai mencintai mertuanya. Dia harus mencintai mertuanya seimbang ia mencintai mertuanya, seimbang, tawazun. Ya, jangan hanya asal cinta. Betul tidak? Yang menjadi problematika dalam kehidupan kita saat ini, karena cinta menjadi dasar, akhirnya ada menantu
mencintai mertua perempuannya yang kelewatan cintanya, nauzubillah, sampai terjadi cintaan. Nauzubillah, banyak terjadi. Betul tidak? Karena mertuanya masih muda, naudzubillah. Mungkin mertuanya, apalagi kalau di dalam rumah tangga mertuanya mungkin sudah menjanda, mertua laki-lakinya udah meninggal. Lalu dengan dasar saya mencintai mertuaku. Ini bisa fatal. Maka di situ dikatakan cinta antara menantu dengan mertua itu harus terjadi korelasi tentang hubungan tawazun. Apa itu tawazun? Ada keseimbangan seperti kecintaan kita kepada orang tua, bukan dengan kecintaan hawa nafsu. Bisa dipaham? Yang kedua, di dalam rumah tangga pasti terhubung dua kelompok keluarga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda kekuasaan Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Dipasangkan antara laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, bukan hanya dipasangkan hanya suami istri, tapi dipasangkan antara keluarga suami dengan keluarga istri, antara keluarga orang tua dengan keluarga mertua. Betul tidak? Maka memasangkan dua keluarga ini terjadi pasangan, maka harus ada akhlak yang terjaga, termasuk bagaimana saling mengunjungi. Ya. Bukan hanya sekadar saling mengunjungi kalau umpamanya tidak satu rumah seperti yang dikatakan tadi pondok mertua indah. Saling mengunjungi itu penting, tapi ketika kita berkunjung kepada rumah mertua, jangan lupa bawa oleh-oleh. Itu penting. Bawa oleh-oleh. Jadi kalau umpamanya kita datang ke rumah mertua bawa oleh-oleh, mertua juga jangan sok cuek sama menantu. Kalau bawa oleh-oleh langsung disambut, datang menantu saya, berat dia angkat, langsung kita sambut. Langsung, terima kasih wahai menantuku. Kan enak. Menantu bilang, apa terima kasih, di situ dongkrak mobil. Ya, tahu dongkrak mobil ya? Jamaah dimuliakan Allah. Yang penting intinya adalah saling menghargai, saling menghormati. Atas dasar apa? Atas dasar cinta karena Allah. Bisa dipaham? Terakhir, dalam rumah tangga pasti banyak problemnya. Pasti banyak masalahnya. Tapi semua itu bisa diselesaikan apabila kita saling mengerti. Jadi bukan hanya sekedar cinta, tapi harus saling mengerti. Istri mengerti suami, suami mengerti istri, menantu mengerti mertuanya, mertua mengerti menantunya. Bagaimana ciri ciri menantu yang mengerti mertuanya? Kalau ada mertua yang banyak utangnya, maka menantu harus hadir melunasi utang mertuanya. Artinya apa? Itulah gunanya menantu. Makanya cari menantu yang bisa mengerti mertua. Betul? Ya, semoga kita semua dapat menantu-menantu pengertian. Kita semua menjadi mertua-mertua pengertian. Amin. Bukan mertua yang suka ngomel, bukan menantu yang kata orang Bugis kutu. Ada yang tahu kutu? Kutu itu artinya orangnya malas bangun, malas mandi, pokoknya tidak ada dia kerja, tinggal di rumah mertua. Ini namanya menantu bikin naik tensi darah. Mudah-mudahan kita semua dapat menantu yang baik. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Lambo. Ini menantu yang tidak kita harap-harapkan tentunya ya. Bawanya tidur aja, apalagi membawa hutang. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini mungkin sering jadi pertimbulan atau timbul pertanyaan bagi kita semuanya, bagaimana lantas ketika hubungan suami istri yang tidak direstui, bagaimana hubungan dengan menantu dan juga mertua. Lantas bagaimana ketika seorang suami harus berada di tengah-tengah ketika harus memihak antara istri, ibu ataupun mertua. Bagaimana sikapnya? Nanti akan menjadi pembahasan yang menarik di sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para jam untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.